Hai semuanya, balik lagi bersama kita Sobat Hijau. Nah, perkenalkan nama saya Rafael, ini teman saya. Pada kesempatan ini kita akan podcast mengenai lingkungan alam. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin 4 hal yang menarik dan ternyata saling berhubungan dengan lingkungan alam loh. Yaitu ada Quran Surat Maryam ayat 96, hak dan kewajiban warga negara, bioteknologi, dan aktivitas fisik. Kedengarannya berat tapi tenang aja, kita bakal bahas santai-santai. Nah, kita mulai dulu dengan Quran Surat Maryam ayat ke-96. Ayat ini berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pengasih akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Artinya Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada orang yang berbuat baik. Nah, daur ulang itu juga salah satu contoh berbentuk kasih sayang loh, kasih sayang kepada lingkungan dan sesama manusia. Betul banget itu El. Dengan mendaur ulang, kita membantu mengurangi beban sampah di bumi. Sampah berkurang, lingkungan jadi lebih bersih kan El? Iya Dir, karena cinta lingkungan itu bagian dari cinta kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, kita juga punya hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk menjaga kebersihan itu. Nah, disinilah daur ulang tuh berperan. Kalau setiap warga negara mau memilah sampah, mendukung program bank sampah, dan gak membuang sampah sembarangan, berarti kita udah menjalankan kewajiban kita, El. Dan hasilnya juga balik ke diri kita sendiri. Lingkungan bersih, penyakit berkurang, dan kehidupan jadi lebih nyaman. Ngomongin daur ulang, itu juga bisa kaitkan dengan bioteknologi tau, El. Bener banget, Dir. Misalnya, limbah organik kayak sisa sayuran diolah menjadi pupuk alami dengan bantuan mikroorganisme. Itu contoh bioteknologi sederhana yang ramah lingkungan. Atau kita bisa bikin produk kreatif dari bahan daur ulang seperti pot tanaman dari botol bekas. Seperti selain menjaga bumi, kita juga dapat nilai ekonomi loh. Jadi bioteknologi bukan cuma buat laboratorium. Iya. Tapi juga bisa kita terapkan di rumah, bahkan di sekolah ya. Iya, betul banget itu, El. Nah, sekarang bagian terakhir nih, Dir, aktivitas fisik. Nah, pertanyaannya, apa hubungan sama daur ulang? Ternyata ada loh, El. Saat kita memilah sampah, mengumpulkan barang bekas, atau mengolahnya menjadi barang baru, kita juga bergerak aktif. Nah, kalau kita bergerak, itu termasuk aktivitas ringan yang menyehatkan tubuh loh, El. Oh iya, jadi sambil sehatin bumi kita juga bisa sehatin diri kita sendiri, dua manfaat sekaligus. Keren banget berarti ya, El ya. Jadi daur ulang tuh bukan cuma bukan cuma soal sampah, tapi juga gaya hidup sehat dan penuh kasih sayang. Iya, dari pembahasan ini, hari ini kita belajar daur ulang bisa mencerminkan kasih sayang seperti yang diajarkan Quran Surat Maryam ayat 96. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara, menerapkan bioteknologi sederhana, dan sekaligus menyehatkan tubuh. Mulai dari hal kecil seperti memilah sampah dan mengurangi plastik, karena dari langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar. Nah, El, ngomong-ngomong tentang daur ulang, kau pernah nggak sih daur ulang? Pernah, jadi dulu nih pas kelas 7 aku daur ulang. Kayak dari daur ulang itu dari kain bekas, jadi baju bekas dari lemari yang udah gak pakai, misalnya udah robek-robek, kita gunting jadi lebar, kita satuin jadi satu, terus aku gambar pola. Jadi deh bikin kain celemek, bikin tali tambang, bikin apa lagi ya pas itu. Banyak dah aku bikin. Kalau kamu pernah nggak? Aku juga pernah dulu saat masih SD. Dulu kakak kan ada tugas bikin ekobrik. Nah, ya udah aku bantuin dah. Itu kayak sampah kecil, sampah ciki atau apaan gitu, digunting-guntingin, nanti dimasukin ke dalam botol dah. Nanti bisa buat dekorasi gitu sih. Nah iya, padahal daur ulang itu gampang, tapi banyak yang lalai dalam daur ulang, mengabaikan daur ulang itu. Padahal kan sampah kalau gak didaur ulang bisa numpuk. Contoh kalau sampah organik, walaupun gak numpuk tapi kan bisa bikin bau-bau, menimbulkan banyak penyakit. Kayak sampah-sampah sisa makanan kamu apain? Kalau aku sih kalau di tong sampah sih aku. Ya kan, kamu juga berarti nggak daur ulang sampah organik, kan itu bisa bikin bau. Iya. Kayak di Bantar Gebang tuh. Bantar Gebang kan numpuk banget kan jadi gunung. Iya. Iya kan? Iya. Tinggi banget. Itu gara-gara pada nggak mau daur ulang sampah. Padahal kan gampang banget daur ulang sampah, bisa misalnya jadi galon bekas yang mineral tuh yang sekali pakai.
Kan bisa tanaman digunting. ya. Iya, bisa jadi pot. Botol-botol juga tuh, botol jadi ekobrik kayak tadi. Iya. Iya, Bantar Gebang kan ngomong-ngomong mau dijadiin itu kan sama Prabowo, mau dihilangin sama Prabowo. Emang iya El? Iya, jadi katanya mau jadiin apa? Tenaga listrik sama Pak Prabowo. Kamu kesel banget gak sih El kalau ada yang buang sampah kayak gitu? Kamu kesel banget gak sih? Kesel, pas itu aku pernah ngeliat tuh di TikTok, Dir. Jadi ada yang buang sampah nih dari mobil. Dia buang sampah dari mobil sembarangan. Nah, diambil lagi tuh sama pejalan kaki, dilempar balik, dia malah marah, padahal kan dia yang salah ya. Iya betul banget ya, kocak dia ya. Iya, dia juga kayaknya nggak belajar tentang daur ulang tuh, nggak peduli sama lingkungan. Padahal kan menjaga kebersihan kan sebagian dari iman juga kan. Iya betul banget. Kayak Quran surat Maryam ayat berapa? 96. 96. Terus bisa juga kita sambil daur ulang, ngangkat beban tuh, misalnya sampah plastik kita kumpulin. Ya Kumpulin diisiin sampah nanti jadi bagel. Iya, bisa juga misalnya sebotol masih ada galon, masih ada airnya, kita angkat, kita buang. Ini maaf ya guys, kalau ada suara berisik dari apa nih ini? Tahu Klaten, tahu Klaten. Nah, lanjut pembahasan. Aus nih, minum dulu ya. Lanjut. Kamu pernah nggak sih ngasilin duit dari buang sampah kayak gitu? Ngumpulin sampah? Pernah, kayak sampahnya tuh sampah botol plastik, kardus. Pas itu aku sama teman-teman aku kan jadi ini ya, di om aku lagi apa? Hajatan, nikahan, kamu tahu kan? Pasti kan banyak botol-botol aku kan. Nah, selesai itu aku pungutin sama teman-teman aku pungutin. Dapat sekarung. Sabar. Klaten. Minum. Nah, berhenti lagi ya. Maaf ya teman-teman kalau ada halangan suara. Nah, lanjut. Tadi nyampe mana? Sampai hajatan katanya banyak gelas. Oh iya, hajatan. Nah, om aku kan nikahan tuh, jadi kan banyak gelas-gelas. Aku pungutin sama teman aku, dapat berapa karung. Nah, aku jual dapat dah berpuluh-puluh ribu. Nah, terus buat jajan. Kalau kamu pernah nggak? Aku jangan buat kejadian kayak gitu. Saya sih nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, harusnya kamu kayak gitu dong. Ya. Nah, selain itu kan juga misalnya nih, kita bisa menjaga lingkungan. Kewajiban sebagai warga negara. Nah, padahal daur ulang itu gampang, tapi kenapa banyak pada yang lalai, pada buang sampah sembarangan, nggak mau daur ulang. Padahal gampang kan, Dir? Iya. Bisa jadi uang juga, bisa jadi pupuk, sampah organik. Ya gitulah warga Indonesia, namanya juga manusia kan, nggak bisa sepenuhnya benar. Padahal kan buang sampah juga menjaga lingkungan, kebersihan. Padahal kebersihan itu sebagian dari iman. Bisa juga kita daur ulang jadi barbel nih, misalnya botol plastik Diisi air galon. gitu ya? Iya, diisi air, diisi air. Jadi barbel, kita aktivitas fisik sambil ngangkut-ngangkutin, misalnya pindahin, masukin, dirongsokin misalnya ya. Dan kan kalau kita nggak mau daur ulang, minimal kita kumpulin, kita rongsokin, kan dapat uang kita. Dan segitu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.